Baik teman-teman, di video ini saya akan bahas tentang fanswag. Apa itu fanswag? Fanswag adalah halaman atau komunitas yang dibuat khusus penggemar yang tertarik pada selebriti, komunitas, acara televisi, film, website, dan sebagainya. Jadi sebelum kita ngiklan, teman-teman harus buat fanswag dulu. Ya, fanswag ini gunanya untuk meningkatkan brand bisnis kita, kemudian bisa mengumpulkan followers yang banyak tanpa ada batasan. Ya, banyak pebisnis, banyak komunitas atau brand atau artis yang bisa sampai jutaan, ya, sampai jutaan followersnya di Facebook. Mereka itu menggunakan fanswag. Jadi kita tidak bisa ngiklan menggunakan Facebook personal, ya. Lebih mudah terhubung dengan audiens di Facebook. Ya, dengan fanswag kita bisa ngiklankan sesuai dengan target market kita, tentunya menggunakan Facebook Ads. Ini bisa juga membangun sebuah database. Kalau di Facebook personal kan cuma sampai 5.000, ya, batasannya cuma sampai 5.000. Nah, fanswag ini tidak ada batasannya. Bahkan sampai jutaan, 4 juta, 5 juta itu masih bisa. Kalau teman-teman biasa melihat fanswagnya Bukalapak, Tokopedia itu sampai 5 jutaan. Nah, kita maunya kedepannya seperti itu. Kita membuat fanswag supaya kita bisa mengumpulkan lebih banyak followers di Facebook. Oke, buat yang belum punya fanswag, saya akan ajarkan bagaimana cara membuat fanswag. Jadi teman-teman silakan buka dulu akun personalnya, ya. Akun personalnya silakan dibuka. Kalau teman-teman sering lihat iklan di Facebook, itu namanya fanswag. Oke, saya perlihatkan contohnya. Nah, ini nama fanswag Andre Andropia. Ini ada tulisan bersponsor, berarti ini cara ngiklan, ya. Jadi kita juga bisa ngiklan atas nama Facebook, atas nama personal, ya, nama pribadi, ya. Tapi bukan Facebook personal, ya. Seperti ini. Saya perlihatkan lagi yang lain. Jadi kalau ada tulisan bersponsor itu namanya Facebook Ads. Ini basar212.com, ini nama fanswag, ya. Ini kemudian saya carikan yang lain. Nama fanswag itu bisa berupa nama pribadi, bisa juga nama brand, nama produk juga bisa, ya. Oke. Kita cari dulu. Nah, ini nama brand kirim.email. Ini ada tulisan bersponsornya, berarti ini iklan Facebook Ads. Beginilah contoh iklan Facebook Ads, dan teman-teman harus punya fanswag dulu, ya. Fanswagnya seperti ini. Ini nama fanswag saya onlineperino.id. Saya akan memperlihatkan contohnya ke teman-teman. Ini buat yang belum paham tentang fanswag. Jadi harus buat fanswag dulu. Kalau ada yang bilang, apakah saya bisa menggunakan Facebook personal untuk iklan? Itu tidak bisa, ya. Atau ada yang bertanya, apa bedanya fanswag sama Facebook personal? Nah, Facebook personal itu memang namanya personal, lebih ke personal. Memang digunakan untuk bersosialisasi sama teman-teman kita. Nah, kalau fanswag memang disediakan untuk pebisnis, komunitas, atau public figure, artis, atau penulis, atau kos bisnis, atau ke aplikasi, ya. Hal-hal seperti itu. Nah, ini nama fanswag. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya fanswag itu sama akun personal. Kalau akun personal itu kita tidak bisa ngiklan, ya. Juga followersnya terbatas, temannya terbatas. Kemudian fiturnya tidak secanggih yang namanya fanswag. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini ada fitur-fiturnya semua. Kalau soal posting, ya, soal posting itu sama, kita tinggal posting saja di sini. Tapi posting yang ini bisa kita iklankan di Facebook, ya. Nah, teman-teman bisa lihat followersnya berapa. Ada 700. Ini masih sedikit followersnya. Ada yang fanswag saya itu sampai 4.000. Jadi tergantung teman-teman mau menggunakan nama
nama pribadi atau nama personal. Maaf, nama brand ya. Jadi bebas. Oke, kita lihat dulu. Nah, bagaimana sih caranya membuat fanswag? Nah, teman-teman harus login dulu di Facebook personalnya. Itu syarat utama. Ya, harus punya Facebook personal dulu. Lalu di sini ada kelola halaman ya. Ini ada kelola halaman. Oke, kita klik. Ini gunanya untuk membuat brand bisnis kita lebih cepat dikenal ya. Ini lebih cepat dikenal. Jadi rata-rata brand-brand besar itu mereka sudah menggunakan fanswag. Menggunakan bukan lagi Facebook personal. Ini ada buat halaman. Oke, kita buat halaman. Oke, nah ini ada pilihan kategori. Nah, teman-teman bisa pilih kategorinya apa saja. Misalnya ini bisnis atau merek ya. Kemudian ini ada komunitas atau tokoh masyarakat. Nah, kalau teman-teman menggunakan nama komunitas bisa pilih ini ya. Ini kategorinya. Kalau atas nama pribadi bisa pakai ini juga, tokoh masyarakat. Kalau menggunakan nama brand atau merek bisa menggunakan ini. Oke, anggap saja kita menggunakan ini. Nah, teman-teman silakan masukkan nama fanswag-nya apa. Misalnya nama brand teman-teman, nama fanswag ini gunakan nama brand. Misalnya contoh saya nama brandnya onlinepreneur.id. Nah, itu contoh nama brand. Kemudian ada nama brand saya namanya Sirabusana. Itu contoh brand juga. Oke, kita masukkan di sini nama halaman. Nama halamannya apa kira-kira yang bagus sesuai dengan nama brand teman-teman yang mau di branding nantinya. Misalnya anggaplah kita mau buat toko, misalnya toko sepatu Makassar ya. Ini saya berikan gambarannya saja. Nanti teman-teman bisa sesuaikan apa nama brandnya. Kemudian ini nama kategori. Oke, kita cari toko bisnis lokal. Kita pilih bisnis lokal. Kemudian alamat teman-teman di mana? Ya, alamatnya misalnya saya berikan alamat di sini. Oke. Oke, saya berikan alamat, kemudian negara ya, kota negara bagian, misalnya Indonesia. Oke, kita masukkan Indonesia dulu. Atau kita masukkan Makassar ya, Makassar kota. Oke, kemudian kode pos silakan masukkan kode posnya sendiri apa. Kemudian nomor telepon. Nomor teleponnya opsional, bisa ditambahkan atau tidak. Kemudian lanjutkan. Bisa harap koreksi kolom yang disuruh. Mungkin ini tidak bisa dipakai. Toko sepatu misalnya kita singkat guys. Oke. Oke, kita konfirmasi, kita lewati dulu. Oke, kita lewati lagi. Nah, ini sudah proses pembuatan fanswag ya. Kita lihat dulu sampai muncul halamannya. Nah, teman-teman silahkan ganti foto sampul ya. Ini ada foto sampul sama dengan sampul di Facebook personal. Kita ganti dari gambar yang teman-teman punya ya. Lalu kemudian ini juga bisa nama fanswag, foto profil ya. Profil fanswag kita bisa nama brand ataukah foto produk
Oke, itu. Lalu kemudian ini ada bagian tentang ya. Kita atur dulu, kita lengkapi profilnya supaya lebih profesional. Nah, ini kemudian masukkan nama email teman-teman ya. Silakan masukkan nama emailnya kalau sudah ada. Kemudian situs websitenya kalau ada juga silakan dimasukkan ya. Toko online-nya di sini. Copy saja nama tokonya. Masukkan nomor WhatsApp. Nah, kita juga bisa masukkan nomor WhatsApp kita di sini ya. Jadi teman-teman bisa masukkan nomor WhatsApp. Kemudian kita bisa masukkan edit tentang. Oke, ini edit tentang ini deskripsi pendek tentang produk kita, mengenai produk yang kita jual atau brand kita, apa saja, mereknya apa, produknya apa saja, gambaran perusahaan bisa juga, tergantung teman-teman mau isi semua ini atau tidak ya. Misalnya ini kita masukkan nomor WhatsApp. Nah, teman-teman bisa masukkan nomor WhatsApp-nya di sini, ya. Nomor WhatsApp-nya, kemudian itu ada send kode. Jadi kita masukkan kode ke WhatsApp, nanti akan dikirim, ya. Nanti kalau misalnya ada tombol halaman, ya, tombol chat di sini, ya. Jadi orang bisa langsung klik untuk chatting ke WhatsApp kita. Jadi teman-teman bisa menambahkan di situ. Itu dari segi pengaturan ya. Oke, gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman mau posting, silakan posting di sini, tambahkan isi testimoni, isi postingan mengedukasi tentang produk teman-teman, silakan diisi di sini. Ya, ini fitur-fiturnya juga ada. Misalnya teman-teman mau tandai produk bisa ya. Nah, ada pengaturan di bagian pengaturan ini. Saya jelaskan sedikit. Oke, saya jelaskan. Ini ada peran halaman ya. Saya sarankan buat teman-teman silakan tambahkan dulu admin ya. Tambahkan admin, kenapa? Karena jangan sampai akun personal kita ini terblokir dan tidak bisa diakses. Jadi tambahkan admin dulu. Oke, kita cari ini ada tambahkan. Silakan teman-teman ketik nama email atau nama Facebooknya di sini. Kemudian dia mau dijadikan sebagai moderator atau pengiklan atau admin. Kalau misalnya teman-teman sudah punya admin, tinggal tambahkan di sini dia sebagai admin ya. Oke, tambahkan namanya di sini. Nanti minta persetujuan ya, seperti itu. Jadi usahakan minimal 2 sebagai admin. Jadi misalnya teman-teman punya Facebook 1, webnya 1, kemudian Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa tambahkan nama fanspack atau nama Facebook personal yang lain. Misalnya teman-teman punya admin, silahkan. Kalau tidak punya akun Facebook 1, Facebook 2 bisa tambahkan sebagai admin. Tujuannya supaya kalau ini diblokir, ya misalnya anggaplah akun personal kita diblokir, tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses, maka fanspack juga akan ikut terblokir, tidak bisa diakses. Makanya kita tambahkan minimal 2 admin ya. Misalnya teman-teman yang sudah punya istri bisa tambahkan, atau suami bisa tambahkan di sini sebagai keamanan lah untuk jaga-jaga nantinya. Oke. Saya kira itu yang paling penting yang teman-teman harus pahami. Nanti juga saya akan berikan caranya bagaimana membuat toko online di Fanspack. Ya. Wah, ini juga ada fitur umum. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini juga kita bisa memblokir suatu kata-kata ya. Kita juga bisa memblokir kata-kata di iklan kita. Misalnya
kata-kata apa yang sering muncul. Misalnya ini penipu, misalnya kita masukkan penipu ya, supaya yang berkomentar penipu itu tidak bisa muncul di kolom komentar karena kita sudah blokir sebelumnya. Oke, itu salah satu tipsnya buat teman-teman. Kalau mau dihapus fanswag-nya silahkan, ini ada hapus halaman. Ini hapus halaman. Kalau mau dihapus silahkan. Misalnya sudah ada beberapa ininya. Kalau mau dihubungkan sama Instagram bisa juga. Ini ada fitur Instagram. Nah, teman-teman bisa hubungkan dengan Instagramnya. Caranya ini klik masuk. Klik masuk lalu login Instagramnya. Sama kalau misalnya teman-teman login di Instagram akun aplikasi Instagramnya, itu login di sini ya. Nanti teman-teman bisa posting di Instagram sekaligus di Facebook, di fanswag. Jadi satu kali posting, tapi kita bisa posting juga di fanswag. Ini teman-teman tinggal masukkan nama username-nya, kemudian password-nya. Nanti akan terhubung secara otomatis. Jadi ketika teman-teman posting di Instagram, itu juga bisa kita posting di fanswag kita sekaligus. Jadi ini fungsinya ya, edit profil Instagram Anda di Facebook, kelola komentar Instagram ya. Oke, cuman itu yang teman-teman harus perhatikan. Yang mana lagi, Messenger kirim pesan. Oke. Nah, ini juga teman-teman bisa diaktifkan balasan otomatis. Nah, misalnya teman-teman lagi sibuk, lagi banyak chat yang masuk tapi sibuk. Nah, mau diarahkan kemana? Misalnya kita mau arahkan ke WhatsApp untuk chat. Misalnya ini kita mau rubah teksnya ya. Jadi terima kasih sudah mengirimkan pesan, kami akan mencoba membalas secepat mungkin. Kami akan segera menghubungi Anda. Ini bisa diganti. Jadi kalau begitu ada orang yang chat, saya teman-teman lagi keluar daerah, lagi sibuk atau lagi jarang buka Facebook, tapi lebih sering buka WhatsApp. Nah, teman-teman bisa arahkan ke WhatsApp. Misalnya ini kita ganti kata-katanya. Jadi begitu ada orang yang chatin di WhatsApp, di Messenger, kita langsung itu balas otomatis. Ya, misalnya, maaf kami lagi sedang off di Facebook. Untuk lebih lanjut silahkan chat via WhatsApp. Nah, teman-teman silahkan cantumkan nomor WhatsApp-nya di situ. Bisa, ya. Saya biasanya seperti itu kalau lagi malas. Soalnya saya punya beberapa akun fanswag, jadi biasanya notifikasinya jarang masuk. Jadi saya otomatiskan semua. Lalu saya cantumkan nomor WhatsApp. Yang serius memang pasti kontak kita di WhatsApp. Oke, itu di bagian chat. Saya kira sudah selesai. Nanti saya akan buatkan bagaimana cara membuat toko online di fanswag kita supaya teman-teman bisa mengirimkan katalog ke calon pelanggannya atau calon pembelinya yang mau tanya. Ya, jadi buat teman-teman yang tidak punya website atau apapun itu, bisa pakai ini ya, bisa pakai katalog ini. Bisa pakai toko yang ada di fanswag ini gratis ya. Oke, untuk video ini cukup sekian.